Siklus akuntansi perusahaan dagang. A. Karakteristik perusahaan dagang. Jadi, karakteristik perusahaan dagang ini memiliki ciri-ciri, dan ciri-ciri tersebut terbagi menjadi dua. Satu, usaha yang dilakukan. Usaha yang dilakukan ini membeli barang dagang dan menjualnya tanpa mengadakan perubahan atau pengolahan terlebih dahulu. Dua, kegiatan akuntansi. Kegiatan akuntansi meliputi A. Menggunakan akun persediaan barang dagang. B. Ada penghitungan harga pokok penjualan. C. Laporan laba rugi dengan menggunakan bentuk single step atau langsung dan multi step atau bertahap. Bagian B. Transaksi perusahaan dagang. Bukti transaksi. 1. Syarat pembayaran, syarat penyerahan, dan rabat pada perusahaan dagang. 2. Transaksi perusahaan dagang. 3. Persediaan barang dagang. Seperti contohnya PT Trisapta Jakarta. Uang sejumlah Rp21.560.000 untuk membayar faktur nomor 105 seharga Rp20 juta dikurang nota kredit nomor 16 seharga Rp5 juta. Jadi hasilnya 22 juta. Potongan harga 2% dengan harga Rp440.000 dikurang Rp22 juta sama dengan Rp21.560.000. Jakarta, 24 Oktober 2013. Bagian C. Akun-akun perusahaan dagang. Jadi, akun-akun perusahaan dagang ini terbagi menjadi 8 diantaranya. 1. Akun persediaan barang. 2. Akun pembelian. 3. Akun retur pembelian dan pengurangan harga. 4. Akun pemotongan pembelian. 5. Akun beban angkut pembelian. 6. Akun penjualan. 7. Akun retur penjualan dan pengurangan harga. 8. Akun potongan penjualan. Bagian D. Tahap pencatatan. Tahap pencatatan ini pertama terdiri dari transaksi. Transaksi terbagi menjadi 2. Transaksi ini diantaranya 1. Jurnal khusus. 2. Jurnal umum. Jadi, jurnal umum terbagi lagi menjadi 3. Yaitu 1. Pembelian, pengeluaran kas, penjualan, dan penerimaan kas. Jadi, keempat jurnal khusus itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu buku besar, neraca saldo, dan kertas kerja. 3. Pengelompokan transaksi pada jurnal khusus. Jurnal khusus ini terbagi menjadi 4. 1. Jurnal pembelian. 2. Jurnal pengeluaran kas. 3. Jurnal penjualan. 4. Jurnal pencatatan transaksi pada buku besar, pembantu, dan utama. Bagian A. Buku besar pembantu. Buku besar pembantu terdiri menjadi 2. 1. Bentuk buku besar pembantu. Buku besar pembantu dapat berbentuk kontro dan stafel. 2. Fungsi buku besar pembantu. Jadi, fungsi buku besar pembantu ini bertujuan untuk memberikan keterangan atau memberi rincian mengenai jelas aset atau kewajiban. Bagian B. Buku besar utama. Buku besar utama atau general ledger adalah kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Contoh tabel seperti yang terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit, kredit,
debit atau kredit, dan saldo. Keterangan tanggal, mencatat tanggal transaksi. Keterangan mencatat jenis transaksi. Ref mencatat nomor buku besar pembantu. Debit mencatat akun yang didebit. 5. Bagian kredit mencatat akun yang dikredit. Debit atau kredit mencatat sifat dan selisih debit dan kredit. Saldo mencatat saldo. Bagian E, tahap pengiktisaran neraca saldo. Terdiri dari nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Keterangan, kolom nomor akan diisi dengan nomor akun yang dikutip angkanya. Kolom nama akan diisi dengan nama akun yang dikutip angka. Kolom nama akun ini diisi secara berurutan sesuai urutan yang direncanakan. Kolom debit diisi dengan jumlah saldo akun yang tersaldo di debit. Sementara kolom kredit diisi dengan jumlah saldo akun yang bersifat kredit. Jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Jadi jurnal penyesuaian perusahaan dagang ini terbagi menjadi 4. 1. Jurnal penyesuaian persediaan barang dagang dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. 2. Jurnal penyesuaian persediaan barang dagang dengan pendekatan harga pokok penjualan. 3. Jurnal penyesuaian persediaan barang dagang untuk sistem perpetual. 4. Jurnal penyesuaian untuk transaksi lain. B. Akun ikhtisar laba rugi. Jadi terbagi menjadi 2, single step dan multi step. Jadi single step ini terdiri dari penjualan bersih, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya beban usaha, laba atau rugi bersih. Multi step ini terdiri dari penjualan bersih, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya penjualan, biaya umum atau administrasi, laba usaha, tambah atau dikurang, pendapatan biaya di luar usaha sama dengan laba atau rugi bersih. F. Tahap laporan. Jadi tahap laporan ini terdiri dari beberapa, dari harga pokok penjualan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, dan jurnal pembalik. Jurnal khusus. Jurnal khusus ini terbagi menjadi 4. Jurnal pembelian, jurnal pengeluaran, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas. Dari jurnal umum menuju ke pemindahan. Pemindahan ini terbagi menjadi 2, buku besar utama dan buku besar pembantu. Dari pemindahan menuju ke neraca saldo. Setelah ke neraca saldo menuju ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini itu untuk persediaan barang dagang dan untuk transaksi deferral dan aktural. Dari jurnal penyesuaian ini menuju neraca saldo setelah penyesuaian. Kertas kerja pilihan. Dari neraca saldo setelah penyesuaian menuju laporan keuangan. Laporan keuangan ini terbagi menjadi 4. 1. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Dari laporan pemindahan menuju jurnal penutup atau akun nominal. Dari jurnal penutup menuju neraca saldo setelah penutup. Setelah penutupan menuju ke jurnal pembalik atau pilihan. Dari jurnal pembalik menuju identifikasi transaksi. Setelah identifikasi transaksi kembali lagi ke